Kajian Ramadan, kajian ke-27, sebab-sebab masuk neraka lanjutan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaannya, memperlihatkan berbagai keajaiban hikmahnya, dan menunjukkan dengan ayat-ayatnya mengenai kepastian keesaannya. Allah menetapkan hukuman terhadap orang yang durhaka karena menyelisihinya, kemudian menyeru agar bertaubat kepadanya dan memberikan ampunan kepadanya. Maka dari itu, sambutlah seruan Allah dan bergegaslah menuju surganya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memberikan 2 bagian rahmat kepadamu. Aku memuji Allah atas keagungan dan kesempurnaan sifat-sifatnya, dan aku bersyukur kepadanya atas petunjuk, pertolongan, dan nikmat-nikmatnya yang sempurna. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baik mengenai uluhiyah maupun rububiyahnya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutusnya olehnya kepada seluruh makhluk dengan membawa kabar gembira. Disediakannya surga kepada orang-orang yang beriman serta ancaman neraka kepada orang-orang yang kafir. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar yang menjadi pengganti atau khalifah beliau untuk memimpin umat beliau, kepada Umar yang terkenal dengan kekuatannya dan sikap kerasnya di dalam menghadapi orang-orang kafir, kepada Utsman yang menemui ajalnya dalam sebuah ujian nyata, kepada Ali, putra paman beliau sendiri dan suami dari putri beliau, serta kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Asbab mufassikoh atau sebab-sebab yang menimbulkan kefasikan. Pada kajian sebelumnya telah kita bahas sejumlah sebab dari jenis pertama yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dalam kajian kali ini kita akan berbicara mengenai sejumlah sebab dari jenis yang kedua, yaitu hal-hal yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka namun tidak sampai kekal dalamnya. Pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk kedurhakaan kepada keduanya itu adalah dengan memutus apa yang harus diberikan kepada keduanya, dalam arti tidak berbakti dan tidak menyambung tali hubungan dengan mereka, atau berbuat jahat kepada keduanya dengan perkataan atau tindakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan yaitu cih, dan lain sebagainya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah atas mereka untuk masuk surga, yaitu pecandu khamr, pendurhaka kepada kedua orang tuanya, dan suami yang membolehkan istrinya melacur. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kedua, memutus hubungan kekerabatan, yaitu bila seseorang memutus hubungan kekerabatannya dengan menghalangi apa yang harus diperbaikinya kepada mereka, baik yang berkaitan dengan hak-hak keagamaan atau kebendaan. Dalam Sahihain disebutkan riwayat dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus." Sufyan mengatakan yang dimaksud adalah memutus tali silaturahim atau kekerabatan. Dalam Sahihain juga disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya rahim atau tali kekerabatan nanti akan berdiri pada hari kiamat lalu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tempat berdiri pemohon perlindungan kepadamu dari tindakan pemutusan hubungan." Allah menjawab, "Ya,
apakah engkau ridho bila aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutus hubungan dengan orang yang memutusmu? Ia menjawab, tentu. Allah berfirman, yang demikian itu adalah untukmu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Yang memprihatinkan adalah bahwa banyak kaum muslimin pada hari ini melalaikan kewajiban untuk menunaikan hak kedua orang tua dan kerabat serta memutus tali hubungan silaturahim. Alasan sebagian dari mereka adalah karib kerabatnya tidak mau menyambungnya. Alasan ini sama sekali tidak bisa dipakai, sebab jika ia hanya menyambung hubungan dengan orang yang menyambungnya, maka itu berarti bahwa jalinan hubungan yang ia lakukan bukan karena Allah, akan tetapi hanya merupakan balas budi saja. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang namanya orang yang menyambung hubungan bukanlah orang yang membalas budi, akan tetapi yang disebut orang yang menyambung hubungan adalah orang yang jika kekerabatannya diputus, maka ia menyambungnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku menjalin hubungan dengan mereka, namun mereka ternyata memutus hubungan denganku. Aku juga berbuat baik kepada mereka, namun ternyata mereka bertindak jahat terhadapku. Aku bertindak lemah lembut terhadap mereka, namun ternyata mereka bertindak jahil terhadapku. Nabi SAW kemudian bersabda, jika keadaan dirimu adalah seperti yang kau katakan, maka seakan engkau memasukkan abu panas ke dalam mulut mereka. Engkau masih saja diberi bantuan oleh Allah dalam menghadapi mereka selama demikian. Hadis riwayat Muslim. Jika ia telah menyambung silaturahim dengan kerabatnya ketika mereka memutusnya, maka ia akan mendapatkan akibat yang baik. Sedangkan mereka barangkali akan kembali mau menjalin hubungan silaturahim dengannya, sebagaimana ia menjalin hubungan dengan mereka, jika Allah menghendaki kebaikan pada mereka. Ketiga, memakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Ali Imran ayat 130-132. Allah telah mengancam orang yang kembali memakan riba setelah ia mendapatkan nasihat darinya bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Robnya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Keempat, memakan harta anak yatim dan mempermainkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang dinamakan anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika ia belum balik. Kelima, memberikan kesaksian palsu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, telapak kaki orang yang memberikan kesaksian palsu tidak akan bergeser sehingga Allah masukkannya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim yang mengatakan bahwa sanadnya sahih. Yang dinamakan kesaksian palsu adalah memberikan kesaksian mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak diketahuinya.
atau memberikan kesaksian mengenai sesuatu yang sebenarnya ia ketahui tapi ia menyatakan yang sebaliknya. Sebab kesaksian itu pada prinsipnya hanya boleh diberikan oleh seseorang mengenai sesuatu yang ia ketahui. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seseorang, "Apakah engkau melihat matahari?" Ia menjawab, "Ya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Seperti itulah semestinya engkau memberikan kesaksian atau tidak." Keenam, memberikan suap dalam pemutusan hukum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama di dalam neraka." Hadis riwayat At-Tabrani, sedangkan para rawinya adalah siqah yang dikenal. Demikian dikatakan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dalam kitab An-Nihayah dikatakan, yang dinamakan penyuap atau ar-rashi adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang membantunya dalam hal kebatilan. Sedangkan yang disuap, yaitu al-murtashi, adalah orang yang mengambil atau menerimanya. Adapun sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan hak atau untuk menolak kezaliman, maka ini tidak termasuk kategori suap. Ketujuh, sumpah palsu. Diriwayatkan dari Haris bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menunaikan ibadah haji, sedang beliau berada dalam waktu antara melontar dua jumroh di mana beliau bersabda, barang siapa yang merampas harta milik saudaranya dengan menggunakan sumpah palsu, maka silakan mengisi tempat duduk di neraka. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim serta disohihkan olehnya. Sumpah palsu ini dalam hadis disebut dengan istilah yamin ghamus. Secara harfiah, kata ghamus berarti membenamkan. Dinamakan demikian karena ia membenamkan orang yang bersumpah itu ke dalam perbuatan dosa dan selanjutnya akan membenamkannya ke dalam api neraka. Tidak ada bedanya antara bersumpah secara dusta atau palsu mengenai apa yang diklaim sebagai haknya, atau bersumpah secara dusta terhadap apa yang ia ingkari supaya ia dapat dibebaskan darinya. Kedelapan, memutuskan hukum tanpa dasar ilmu atau secara zalim. Dasarnya adalah hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para hakim itu terbagi menjadi 3. 1 diantaranya masuk surga, sedangkan 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui yang benar, lalu ia memutuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Sedangkan hakim yang mengetahui yang benar namun ia tidak jujur atau tidak adil dalam menjatuhkan vonis hukum, maka ia masuk neraka. Demikian juga orang yang menjatuhkan vonis berdasarkan kebodohannya, maka ia masuk neraka." Kesembilan, menipu rakyat, yaitu menipu dan mengelabui rakyat, tidak tulus dalam memberikan nasihat kepada mereka, di mana ia menjalankan kebijakan yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi mereka maupun kemaslahatan amal perbuatan. Dasarnya adalah hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya." Muttafaq alaih. Ini bersifat umum, termasuk kepemimpinan seseorang terhadap istri dan keluarganya, dan penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya atau yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam lingkup keluarganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin yang mengurus harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas setiap bawahan yang dipimpinnya." Muttafaq alaih. Kesepuluh, melukis sesuatu yang bernyawa. Ini bisa dalam bentuk manusia atau hewan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap pelukis akan masuk neraka. Setiap gambar yang dilukisnya akan diberi nyawa atau dihidupkan, lalu akan menyiksa pelukisnya di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, siapa yang membuat lukisan bernyawa, maka kelak Allah akan menyiksanya sampai ia meniupkan ruh atau nyawa kepadanya. Padahal selamanya ia tidak akan bisa meniupkannya. Adapun melukis pepohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang telah diciptakan oleh Allah adalah tidak mengapa, berdasarkan pendapat jumhur ulama. Namun di antara mereka masih tetap ada yang melarangnya berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku? Maka cobalah mereka menciptakan satu atom atau menciptakan satu bijian atau gandum. Ke-11, orang yang kasar, bakhil, dan sombong, yaitu orang yang disebutkan dalam hadis yang dicantumkan dalam Shahihain dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kalian tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras dan kasar, sangat bakhil dan sombong. Yang dimaksud orang yang keras dan kasar adalah orang yang tidak pernah bisa lunak untuk menerima kebenaran dan tidak lembut terhadap sesama makhluk. Orang yang bakhil atau al-jawaz adalah orang yang kikir, tidak mau memberikan kepada orang lain dan sukanya mengumpul-ngumpulkan harta. Sedangkan orang yang sombong atau mustakbir adalah orang yang menolak kebenaran dan tidak mau merendah di hadapan sesama makhluk. Ia selalu melihat bahwa dirinya lebih tinggi dari manusia lain, serta melihat bahwa pandangan dan pendapatnya lebih benar. Ke-12, menggunakan bejana emas dan perak ketika makan dan minum. Ini berlaku baik bagi kaum pria maupun wanita. Dalam Shahihain disebutkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang minum dari bejana perak, maka sebenarnya ia mengocok api jahanam di dalam perutnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, maka sebenarnya ia sedang mengocok api jahanam di dalam perutnya. Maka dari itu, saudara sekalian, waspadailah hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, lakukanlah hal-hal yang akan menjauhkan kita darinya, sehingga kita kelak bisa meraih keberuntungan di kampung kedamaian. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah kesenangan yang sangat kecil dan sedikit serta mudah lenyap dan rusak. Marilah kita memohon kepada Allah agar berkenan meneguhkan kita di atas kebenaran hingga mati, dan kemudian menghimpun kita bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari golongan mukminin dan mukminat. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas kebenaran dan matikanlah kami di atasnya. Berilah kami ampunan juga kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu. Wahai Zat yang paling penyayang, semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.